Setelah 2 minggu Anda diberikan materi oleh Pak Mirsam, sekarang kita lanjut ke berkaitan dengan eh, repetisi dan pertumbuhan kristal. Jadi Pak Mirsam sudah memberikan materi bahwa kristal itu bisa mengalami pengulangan ya melalui sifat simetrinya sehingga kemudian dihasilkan dari 7 sistem kristal ya kemudian menjadi 32 kelas. Nah, kelas masing-masing kelas itu akan punya bentuk masing-masing ya. Itu yang kemudian membuat satu sistem kristal misalnya isometrik gitu ya atau cube gitu atau isometrik lah kita sebut ya 3 sumbu sama panjang dan saling tegak lurus bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang benar-benar cube ya, ada yang benar-benar mungkin bentuknya apa namanya ya dodekahedral 10 sisi begitu atau 8 sisi ya. Jadi yang penting adalah ketiga sumbunya sama panjang dan saling tegak lurus. Itu adalah sistem kristal isometrik. Nah, bentuk-bentuk yang di apa namanya yang Anda lihat itu hanya satu kristal ya. Tetapi di alamnya kristal juga bisa tumbuh tidak hanya satu tapi bersama-sama. Nah, kita akan lihat sekarang berkaitan dengan plastisitasnya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi di alam itu pertumbuhan kristal sering sekali tidak sempurna. Ya, jadi ada defect. Nah, ketidaksempurnaan itulah yang kemudian nanti bisa salah satunya memberikan warna. Jadi warna mineral misalnya ya. Jadi kita akan kenal ada 3 defect ya, 3 ketidaksempurnaan itu. Yang pertama adalah titik point defect, kemudian berkaitan dengan ketidaksempurnaan yang linier, kemudian ketidaksempurnaan yang planar atau bidang gitu. Nah, point defect ini bisa disebabkan oleh apa? Adanya infuritis. Infuritis apa artinya? Ketidakmurnian atau ada pengisian gitu ya. Itu infuritis itu bisa kristalnya itu tidak murni, bisa karena dia digantikan ya disebut sebagai jadi atom-atomnya digantikan oleh biasanya unsur transisi atau kemudian dia mengisi di antara atom-atom yang lain. Jadi impuritas itu bisa terjadi, saya ulang lagi bahwa bisa ada atom asing ternama unsur transisi, unsur logam biasanya ya. Kemudian atau dia mengisi menggantikan atom yang ada atau mengisi di kisi-kisi kristalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah vakensis. Vakensis itu adalah bila atom yang ada di kisi-kisi kristalnya itu tidak pada tempatnya. Jadi dia bisa meninggalkan rongga. Nah, itulah yang kemudian akan menghasilkan yang kita sebut sebagai warna. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi kalau Anda punya misalnya ada atom yang terikat ya tiba-tiba ada substitusi, ada yang menggantikan di sini ada unsur transi misalnya dia akan misalkan warna atau dia ada juga dia di antara yang itu ada kacau yang kecil tuh atau dia hilang. Itu yang kita sebut sebagai point defects ya. Jadi macam-macam point defects itu nanti ada Schottky, ada Frenkel, ada lain-lain ya. Yang titik ya, kemudian ada yang mengisi, nanti ada dislocation ya, kemudian ada juga lineage structure dan lain-lain. Dan itu akan memberikan efek ya. Point defect yang saya katakan tadi salah satunya adalah memberikan warna. Ya, jadi warna. Misalnya Anda punya ametis nih. Ya, warnanya apa nih? Ametis. Ungu, Pak. Ungu ya. Jadi dia biasanya kalau tidak salah unsurnya mangan atau apa, Mn. Jadi ametis itu adalah variasi dari SiO2 kuarsa. Ya, Anda lihat bentuknya heksagonal, kemudian terisi oleh kalau tidak salah sekali lagi Anda bisa cek ya mangan. Tapi kalau dia terisi Fe, ya unsur logam Fe dia biasanya menjadi warnanya merah muda sehingga disebut sebagai rose quartz. Ya, nah kadang-kadang juga defect itu tidak hanya ini warna, tapi dia ada pengganti, ada tidaknya atom, tapi dia hanya bisa suatu kristal. Misalnya ada kuarsa keisi oleh rutil nih misalnya. Ya meskipun sebenarnya
tidak terlalu defect juga sih karena dia satu kristal dia yang isinya. Ya beda dengan yang tadi yang ini kalau dia ini memang dia di apa namanya mengisi jadi unsur-unsur transisi mengisi apa namanya kisi-kisi kristalnya ya. Nah, fluorid itu juga sama, itu juga bisa terisi oleh impurities sehingga warna-warninya ini. Masih ingat kalau dia satu mineral punya warna yang tidak sama atau berbeda-beda warna karena impurities disebut sebagai sifat apa? Masih ingat? Masih ingat? Di kuliah di klasifikasi mineral atau di identifikasi mineral sudah ya? Identifikasi mineral? Sudah belum? Halo, mahasiswa? Sudah belum identifikasi mineral? Kalau identifikasi mineral di geologi fisik, Geologi fisik, udah. oke. Pernah. Iya Pak. Kalau di kita belum ya? Kalau di materi kristalografi ini belum. Belum, oke. Ya, jadi Iya Pak. nanti kita akan kenal ada sifat warna, jadi warna yang mineral, mineral yang punya warna yang tetap, sudah kelihatan ya. Jadi dia misalnya sulfur. Kalau sulfur warnanya apa? Belerang, Kuning, Pak. kuning. Nah, itu namanya disebut sebagai warna idiokromatik. Ya. Kemudian kalau fluorid ini kita sebut sebagai warna alokromatik. Dia bisa nah salah satunya karena ada point defect itu. Ya, kemudian satu lagi ada yang disebut sebagai pseudokromatik. Pseudokromatik misalnya kalau Anda kalsit, Anda sinari dengan sinar ultraviolet, dia akan bisa menghasilkan warna yang berbeda. Gara-gara karena sinarnya yang dipakai berbeda. Ya, nah biasanya fluorid ini ya sering terbentuk pada temperatur tinggi nih. Ya, jadi dia akan salah satunya mengandung selain kalsium fluor, dia juga akan bisa mengandung impurities, yaitu yang menghasilkan warna, ya, point defects. Nah, ini misalnya kalau misalnya Anda punya punya apa namanya suatu kristal atau mineral, kemudian Anda panaskan misalnya, ya, dia bisa berubah warna gitu ya. Ininya sering Anda lihat di yang jualan obat di pinggir jalan misalnya, tiba-tiba ada suatu kristal dimasukkan ke air panas dia berubah warna merah misalnya dari tidak berwarna jadi merah. Nah, itu adalah salah satunya karena dia apa namanya vakensis namanya. Jadi dia bisa atom-atomnya tuh kabur dari ininya karena panas itu sehingga dia kemudian bisa menghasilkan warna. Itu yang disebut sebagai point defects. Ya, tapi karena vakensis, bukan karena substitusi. Jelas? Halo, Mas Jelas, Soy? Pak. Jelas Oke. Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya linear defects ya. Kita sering namanya dislokasi. Jadi linear biasanya ada susunan kristal atau susunan atom dalam suatu mineral atau dalam suatu sisi kristal itu dia punya suatu kementerusan tapi dia terputus begitu ya. Misalnya kalau Anda lihat ini sudah kelihatan jagungnya Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berapa? ya. Ya, Anda perhatikan ya, ini ada garis lurus gitu ya. Nah, ini ada garis lurus. Nah, tiba-tiba di sini ada yang ini tuh, yang mungkin yang biru aja tuh. Nah, hilangkan dia kan? Datang? Hilang tuh? Iya Pak. Ya, Iya, Pak. ya itu biasanya dislocation. Kita kenal dia dislokasi, jadi istilahnya begitu. Ya, nanti macam-macam dislokasinya. Ya, kalau kita lihat ya, tuh ya. Nah, nanti macam-macam dislokasi. Biasanya karena apa? Karena apa namanya kristalnya misalnya karena pertumbuhannya begitu ya. Kemudian dia ada ruang kosong, kemudian terisi ya. Jadi bisa karena apa namanya karena pergerakan begitu ya. Jadi tapi dia artinya dia tidak tidak
apa namanya, tidak kondisinya tidak plastis gitu ya, tidak dalam pertumbuhan kristal. Tapi kalau dia dislokasi dalam dalam sistemnya di mana dia sudah terbentuk, itu yang nanti Anda katakan sebagai sesar. Ya, ini jadi kalau Anda perhatikan kan, kalau di jagung ini jagungnya sudah ada kan, betul nggak? Pada saat dia tumbuh kan, Iya, Pak. iya kan? Bukan jagungnya sudah ada kemudian dimasukkan lagi butir-butiran jagungnya. Bukan begitu kan? Jadi selama dia tumbuh, dia mengalami yang kita sebut sebagai line defects. Ya. Nah, saya belum pernah lihat nih, tapi biasanya line defects itu yang terus terang saya belum pernah pernah punya ini nih, ya apa namanya, belum pernah punya ini, apa namanya, contoh di ininya. Ya saya cari-cari agak susah ya. Oke, jadi ini kira-kira jadi ingat pertumbuhannya dalam sepanjang dia pertumbuhan jagung ini, dia akan ada line defects. Ya, jadi satu kemenerusan kristal yang tidak menerus begitu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah planar defects. Jadi planar di bidang, ya, jadi bidang. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai, secara umum disebut sebagai apa namanya, deformation. Tapi deformationnya adalah plastis, bukan brittle. Jadi deformasinya bersamaan dengan kristalnya itu tumbuh. Ya. Nah, ini contoh salah satunya. Kalau Anda perhatikan, ya ini fotonya. Kalau Anda perhatikan, lihat warnanya ini ya. Nanti kalau Anda sudah belajar apa namanya, mineral optik ya, ini perhatikan ada warna hitamnya ini, dia akan bergerak pada saat dipindahkan. Itu yang kita sebut sebagai pemadaman bergelombang. Jadi kalau misalnya Ambon padam, dia bergilir gitu dari misalnya dari kiri Jembatan Merah Putih ke utara atau ke timurnya dan lain-lain. Ya mungkin tidak terlihat di sini karena kita tidak putar ininya, mikroskopnya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Jadi itu planar defect salah satunya, dan biasanya pemadaman bergelombang ini akan terjadi pada saat proses metamorfosa. Sehingga sering sekali kalau kristal mengalami stres, tekanan, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai pemadaman bergelombang atau ondulus extension. Biasanya pada kristal-kristal kuarsa atau kalsit ya. Ya, kita coba lihat ya. Tapi semua juga bisa begitu ya. Ini kemudian ada band ya, deformation band kalau dia berkembang ya. Kemudian ini juga sama. Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Halo? Tidak. Udah ya? Nah, ini juga sama, kelihatan seperti bergaris begitu ya, ada disebut sebagai deformation lamellae. Kemudian ini juga sama yang kelihatannya. Dan ini, nah lama-lama kalau dia sudah mengalami itu, dia deformation, kemudian dia mulai kristalnya mulai berubah di pinggirnya. Kalau Anda perhatikan ini, ya ini pinggir-pinggirnya sudah mulai berubah. Oh, sebentar kok ini dia. Sebentar ya. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Sudah, kalau Pak. Anda perhatikan ya, sudah kristalnya sudah mulai nih jadi kecil-kecil di sini nih. Nih kecil-kecil ya. Nih kecil-kecil. Di bagian tepinya biasanya. Kalau lama-lama dia terus ya dari yang besar ini menjadi kecil-kecil begitu ya, dia sudah mulai kontaknya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai, kalau kuarsa kita sebut sebagai kuarsit batuannya. Ya, jadi batu metamor. Ya, itu karena planar deformation ya. Oke, ini contohnya yang twinning ya, saya tidak akan tunjukkan, dia melengkung begitu ya. Ini juga sama ya. Biasanya pada apa, tempat tertinggi ya, atau tekanan atau tertinggi. Contohnya tidak kelihatan kalau Anda perhatikan ini ya, di ininya tidak akan kelihatan, tapi begitu Anda sayat, misalnya batuan ini sayat ya, sudah kelihatan gambarnya? Ada mikroskopnya? Sudah, Pak. Ya, saya putar yang kiri ya. Anda akan kelihatan bayangan hitam pindah di mineralnya. Sebentar. Sudah kelihatan? Nggak slideshow. Iya Pak, nggak slideshow Pak. Sudah, Pak. Ini sudah terlihat.
Sebentar. Nah, ini ada sedikit. Bentar ya. Ini nggak kelihatan nih sebentar. Aku tutup dulu deh. Hang di sini nih. Bentar ya. Ini kayaknya nggak aktif nih. Nah, bisa tutup dulu. Hmm, nggak aktif ininya. Mudah-mudahan bisa nih. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Tuh, kelihatan berputar videonya? Kelihatan, Pak. Ya, ada gambar mikroskopnya di kanannya ya. Saya putar coba ya. Kelihatan? Hitamnya bergerak, bayangan hitamnya. Iya, Pak. Kelihatan Kelihatan, nggak? Pak. Sekarang di kiri ya hitamnya ya. Kemudian kita putar, tuh kan. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. itu yang disebut sebagai pemadaman bergelombang. Ya, itu akan bisa Anda lihat dengan menggunakan mikroskop polarisasi. Biasanya khas pada batuan metamorf, biasanya ya di kuarsa yang banyak kuarsa di batuan metamorf lah, ya. Tapi bisa juga ke mineral yang lain, ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, Anda lihat nih kristalnya sudah mulai ini ada yang besar kan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kalau saya Iya, putar, Pak. tuh ya, putar ya, jadi dia bergerak itunya. Nah, ada kristal yang sudah kecil-kecil nih, kalau Anda perhatikan ya. Di sini saya hapus dulu. Ini ada kristal kecil-kecil nih, ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat fotonya sekarang nih, ya. Oke, nih perhatikan, Iya, Pak. ya. Jadi kalau Anda lihat urat di ininya seperti begini urat ya, nggak akan kelihatan apa-apa. Sudah? Tetapi begitu Anda lihat di sayatan tipis, ya, nah bentuknya begini. Ya, selain dia ada pemadaman bergelombang, kemudian dia mulai ada kesejajaran begitu atau seperti begini, ya. Nah, lama-lama ya kalau Anda lihat ya, ini akan bisa menghasilkan nantinya kalau dia ini kebetulan urat ya, dia hanya segini saja. Tapi kalau dia metamorfosa dan P dan T-nya terus naik, ya terutama tekanan P dan T lah bersama-sama begitu ya, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai kuarsit. Jadi kalau kuarsit itu nanti batu metamorf di mana ininya sudah sama ukurannya, sama dengan seperti yang di sini. Kelihatan ya di pinggir yang saya lingkari besar. Kelihatan. Ya, semua sama. Nah, itu sudah menjadi yang kita sebut sebagai kuarsit. Dia pemadaman gelombangnya sudah per kristalnya sekarang. Ya, kalau ini masih karena dia masih di vein-nya. Jadi sekali lagi Anda akan nanti lihat itu di thin section, ya seperti begini. Ya, vein. Sekali lagi Anda tidak akan lihat ya di ininya, ya. Tapi kalau nanti Anda ukur, kalau Anda lihat ada ininya, Anda bisa ukur nantinya ingin tahu
di mana tegasannya Anda bisa ukur, ya, veinnya itu. Anda akan tahu tegasan di mana karena vein itu akan terbentuk, ya urat itu terbentuk kalau dia ada rekahan dulu baru keisi oleh suatu larutan. Ya, jadi penampakan di sayatan tipisnya akan menghasilkan ada namanya pemadaman bergelombang, kemudian lanjut kepada subgrain, kemudian lanjut ke menjadi sutur. Sutur itu adalah kalau Anda belajar paleontologi ada sutur ya, jadi dia bergerigi begitu. Nah, itulah defect kita sebut sebagai planar defects. Jadi Anda ingat lagi ada poin defects itu biasanya berkaitan dengan warna, salah satu contohnya, kemudian line defect, dislokasi ya. Kemudian yang planar itu adalah bisa menghasilkan yang kita sebut sebagai pemadaman bergelombang, kemudian subgrain ya, deformation band, deformation lamella, kemudian adanya sutur dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi itu. Jadi biasanya sekali lagi kalau kita ingin nanti melihat kristal yang planar defect ini, dia akan paling mudah kita lihat di bawah mikroskop. Ya, oke, mudah-mudahan jelas. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pertumbuhan kristal. Nah, di alam juga kristal itu tumbuh. Ya, jadi tumbuh seperti ini ya. Jadi nanti kita akan kenal ada pertumbuhan kristal yang paralel, ada yang konsentris, kemudian nanti ada yang disebut sebagai twinning kristal. Twinning itu bisa terjadi pada saat pengkristalan, bisa juga karena deformasi. Ya, kita lihat yang pertumbuhan paralel. Sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ini adalah kristal kuarsa dengan barit ya. Ini adalah lebih dari satu kristal. Jadi kalau dia yang namanya paralel yang overgrowth, kalau Anda perhatikan, ini ada satu kristal kuarsa, kemudian di atasnya tumbuh lagi. Jadi kalau kita lihat dari atas, begitu ya, gitu ya, nanti akan kelihatan ada satu kristal kuarsa, begitu ya, di luarnya ada yang tumbuh begitu. Nah, gitu. Ya, ini adalah satu kristal satunya, ini dari atas ya, ini. Biasanya ada batasnya. Ya. Kemudian ada juga yang pertumbuhannya paralel. Jadi paralel dengan apa? Dengan sumbu memanjangnya. Karena heksagonal, ini sumbu panjangnya ya, sumbu C-nya atau sumbu panjang gitu ya. Ya, kalau ada heksagonal kan dia ada 3 yang sama, kemudian 1 yang lebih panjang, yang keempat itu adalah yang D, kadang-kadang disebut sebagai D ya, A, B, C sama, D ada D yang itu, dia akan tumbuh begitu. Itu adalah yang paralel orientasi. Kemudian ada juga yang intergrowth. Jadi intergrowth itu dia saling mungkin kalau kembar siam gitu ya. Jadi saling mengunci dia. Jadi dia ada bagian yang dipakai oleh kristal yang lain. Ya. Jadi overgrowth itu karena ada yang kristal yang kecil, kemudian ada yang besar, kemudian yang paralel dia akan orientasinya sama, kemudian intergrowth. Nah, kita lihat ini gambar-gambarnya ya. Kita lihat di alamnya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, overgrowth ya. Jadi ada kristal gitu, dia tumbuh gitu. Kemudian ini juga ini yang bukan overgrowth, ini adalah yang overgrowth ya. Kalau ini dia yang tadi yang saya katakan adalah intergrowth yang dia ada ini. Ya, ini overgrowth juga tapi dia ada sisi yang dipakai. Kemudian ini yang double nih. Ada yang overgrowth, perhatikan. Ini ya, ini dengan yang ini overgrowth, kristal ini ya dengan ini. Tetapi ada juga kemudian yang paralel di atasnya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Saya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya ulang lagi, ada 2 di sini nih. Ada yang satunya adalah yang overgrowth, ya ini batasnya, kemudian tumbuh oleh kristal ini, kemudian ada yang paralel di atasnya. Ya nggak bisa disuruh-suruh dia gitu ya, tumbuh saja dia begitu di alamnya. Oke, nah ini yang intergrowth. Ya, jadi kalau Anda perhatikan,
kristal ini ya, dia ini dipakai oleh yang lain. Ya, ini juga sama. Ini kalau tidak salah kalsit nih. Ya, kalau Anda perhatikan, ini sama gitu ya. Terus ada yang dipakai sama-sama, kemudian dipakai sama-sama. Ya, oke. Nah, kalau kemudian dia overgrowth-nya itu dua kristal yang memiliki sistem kristal yang berbeda, jelas ya. Jadi ada dua kristal, ada dua pertumbuhan, tetapi dia sistem kristalnya berbeda. Kalau tadi kan heksagonal satu ya, atau dia trigonal kalau dia kalsit, ya. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan epitaksis. Jelas? Ya, Pak. Ya, misalnya Anda punya kianit, ya, kianit itu adalah yang ini, ya, yang triklin, ya, atau kianit gitu ya, yang triklin. Kemudian nanti dia ada yang starolit, yang monoklin. Dia dalam satu bentuk nih, tetapi ada dua-duanya nih, ada dua yang kristal yang berbeda, satunya monoklin, satunya triklin. Ya, sama-sama tumbuh di dalam. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan epitaksis. Atau misalnya Anda punya mikroklin, kapelspar dengan plagioklas. Ya, itu juga akan menghasilkan pertumbuhan epitaksis. Jadi sepanjang pertumbuhannya itu adalah dua kristal yang memiliki sistem kristal yang berbeda atau substansi kristalografi yang berbeda, itu disebut sebagai pertumbuhan epitaksis. Jelas? Ya, Pak. Oke, kita nggak ngelihat lagi paralel atau overgrowth, tapi biasanya ini adalah overgrowth biasanya. Karena dia dipakai bersama-sama. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Ya, Anda punya sparsertine atau garnet itu ya dengan apatit. Ya, jadi yang merah itu garnet, yang merah coklat kemerahan lah ya, coklat keningan itu garnet, kemudian yang putih itu apatit. Ya, dia tumbuh di ininya paralel terhadap dia sumbu lipat 6-nya. Ya, ini dua kristal yang berbeda. Ya, sekali lagi, yang coklat itu adalah garnet, sparsertine ya, salah satu member dari garnet, kemudian yang putih itu apatit. Itu disebut sebagai pertumbuhan epitaksis. Oke, berikutnya adalah yang rutil dengan yang hematit. Hematit itu yang warna gelap, rutil itu yang memanjang begitu. Itu adalah pertumbuhan epitaksis. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa pertumbuhan paralel itu kan ada overgrowth, orientation sama intergrowth, Pak. Yang Ya. di overgrowth tadi kan sama orientation itu contohnya kan kuarsa, Pak. Nah, kira-kira apa saja yang membedakan kuarsa tersebut bisa pertumbuhannya itu bisa berbeda, Pak, antara parallel overgrowth sama parallel orientation, Pak? Ya, tergantung dari ruangannya ya. Jadi kalau misalnya kalau overgrowth yang pernah saya sering lihat itu adalah di batuan sedimen biasanya. Ya, jadi dia tumbuh di sekelilingnya. Sedangkan kalau dia di urat biasanya sering saya sebut sebagai paralel, ya, sering sekali pertumbuhannya paralel, ya. Jadi dia ke atas begitu. Nanti kalau Anda belajar endapan mineral disebut sebagai doctite ya. Nah, contohnya misalnya tadi saya lihat ya, saya perlihatkan ke Anda ke depan tadi yang kuarsanya. Yang real ya. Nah, ini. Kelihatan gambarnya warnanya yang ametis? Kelihatan, Pak. Ya, mungkin ini tidak terlalu paralel-paralel amat karena dia di alam kan dia nggak boleh nggak di ini ya. Kalau dia arah dengan sumbu panjangnya, nah itu dia sejajar dengan sumbu panjangnya kita sebut sebagai paralel. Tapi kan di sini tidak paralel-paralel amat kan? Siapa yang tanya tadi? Iya, Pak. Ya. Di alam ya begini ya, nggak bisa ngatur kita paralel. Tapi kalau nanti Anda ketemu kembali lagi, kalau Anda ketemu bahwa tubuhnya seperti begini, ya, oke, nih, balilah, ya, sudah, Sudah, Pak. ya.
Kalau dia searah dengan satu orientasi, itu namanya parallel orientation. Tapi kalau dia tumbuhnya di kelihatan seperti dari atas, kelihatan dia dari di permukaannya begitu ya, dua begitu ya, mengelilingin itu ya overgrowth. Tapi kalau dia seperti apa namanya ya, kalau Anda punya sambungan kayu begitu ya kan, dua-duanya saling rekat itu disebut sebagai intergrowth. Tapi di alamnya kita nggak bisa atur. Kalau begini dia kebetulan dapat overgrowth, jelas ya ya. Kalau yang begini juga overgrowth ya. Kalau yang begini dua overgrowth dan parallel orientation. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Nah, coba Anda lihat, cari garnet coba atau sparsertite dengan apatit. Sama nggak sistem kristalnya? Coba Anda cari. Coba Anda cari. Kalau sistem kristal garnet kubik, Pak, atau isometrik? Nah, isometrik terus yang apatit. Heksagonal, Pak. Nah, beda kan? Itu yang disebut sebagai pertumbuhan eh, apa namanya epitaksis. Kalau Anda lihat pertumbuhannya overgrowth ya, Ya, Pak. jelas? Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang Anda lihat rutil dengan hematit sistem kristalnya. Kalau rutil tetragonal, Pak, sedangkan hematit itu trigonal, Pak. Nah, beda kan? Ya, Pak. Itu adalah pertumbuhan overgrowth yang epitaksis namanya, pertumbuhan epitaksis. Ada pertanyaan? Mungkin sejauh ini masih belum ada, Pak. Baru tadi ditanyakan oleh Ayah. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, pertumbuhan macam-macam nih. Jadi kita nggak lihat lagi sekarang dia mau ini. Jadi dia ada yang paralel melalui berapa sumbu lipat duanya, ada yang paralel bentuk oktahedralnya, ada kemudian yang paralel ya di sistem kristal. Kita nggak lihat lagi, tapi dia ada overgrowth, paralel, intergrowth dan lain-lain ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau dia sekarang pertumbuhannya konsentris, perhatikan ya. Ini misalnya, kelihatan? Hopper. Ini yang disebut sebagai pertumbuhan hopper. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bu. Ya, apakah konsentris, apakah paralel konsentris, paralel orientation, ataukah dia overgrowth atau intergrowth? Yang jelas dia konsentris saja, ya, sehingga Anda melihat ya seperti ini. Ini adalah halit. Apa rumus halit? NaCl, Pak. Ya, sistem kristalnya Isometrik, Pak. simetrik ya, kira-kira begitu bentuknya. Dia garam atau ada warnanya. Kemudian yang lain adalah bismut. Anda lihat, cari coba bismut apa sistem kristalnya. Trigonal dan rombohedral, Pak. Ya, jadi Ada dua, Pak. trigonal dengan rombohedral itu dua itu sama tuh. Ya, namanya aja trigonal dengan rombohedral. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini mungkin hematit ya, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini kristal salju.
heksagonal, Pak. Ya, ada yang bilang heksagonal. Jadi ada yang mengatakan, nah, pernah dengar ada iklan air mineral? Airnya Ya, Pak. katanya punya sistem kristal apa? Pernah nggak dengar iklan? Salah satu merek air. Ya, oke, ini salju nih. Ya, salju tuh kalau tidak salah bentuknya seperti begini nih. Ini konsentris ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, ini yang hematit, tadi ini yang tembaga, ini yang bismut mungkin ya. Ini yang tadi apa namanya? eh, berapa mineral? Ini ya berapa kristal. Itu adalah pertumbuhan yang copper namanya. Ya, Anda bisa lihat contoh-contohnya nanti ya. Oke. Oke. Nah, kemudian pertumbuhan yang lain berkaitan dengan yang lain ya, istilah yang lain, ada kontak, ada rotasi, ada paralel, ada refleksi, ya, gabungan ada interpenetrasi, kontak, rotasi, paralel itu udah berkaitan dengan sistem simetrinya. Ya, ini contohnya, ini kontak yang lain-lain ya. Jadi bisa kontak di sumbu lipat tiganya, kontak di bidang 100-nya, ada kembar rotasi ya, ada kembaran refleksi ya. Itu adalah lebih dari satu kristal. Nah, kita akan lihat coba nih ya. Ya. Nih contohnya. Bisa lihat kristal kayu ya. Itu Bisa. kontaknya di bidang 100. Dua kristal tuh. Ya, kontaknya di bidang 100. Di mana? Ya, di sini nih, nih. Jadi ini posisinya ini nih. Masih ingat ya? Jadi yang di kontaknya tuh di sini. Di sini nih. Nah, di sini. Kelihatan ya? Ada begitu tuh kontaknya nih. Kan ini bidang 100 berarti ya? Jelas? Masih ingat ya? Kalau dia sistem ininya, sistem sumbunya, gitu ya? Masih ingat? Masih, Pak. Ya, ini A atau X, ini Y atau B, ini C atau Z. Ya, nah bidang yang ini adalah bidang 100. Masih ingat? Mudah-mudahan ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi bidang bidang mananya? Bidang ininya nih posisinya. Jadi posisinya itu sudah tidak ini ya. Jadi Anda harus hadapkan seperti gambar yang ini. Nah, yang gambar yang ini depan itu ya. Ini di alamnya. Ini kristal kayunya, ini di alamnya. Oke? Oke, ini berikutnya adalah ini juga sama ya, bidang kontaknya ini adalah kemudian yang kembarannya ya. Kemudian ada kembar interpenetrasi. Jadi kalau interpretasi berarti dia, kalau Anda perhatikan ini ada berapa kristal nih? Ada 2, Pak. Dua ya, ini Iya, satu Pak. ya, kemudian ini satu masuk ke dalam gitu, ininya satu, yang ini kelihatan yang lebih bagusnya. Ya, oke, oke, ini contoh kristal kayunya. Nah, ini contohnya. Pirit, sistem kristalnya apa? Isometrik, Pak. Simetrik. Ada berapa kristal ini? Ada 3, Pak. 3. Ya. Ya, ini yang interpenetrasi dia. Atau kita boleh bilang intergrowth lah. Kalau kita dari awal. Ya, terus kenapa demikian? Ya, memang dia tumbuhnya seperti ini. Kalau pertanyaannya ya tadi kenapa? Ya tumbuhnya seperti ini memang. Dia nggak bisa ngatur. Umumnya sih akan bentuk begini paling ke dalam kesetimbangan kan dia ya. Oke. Oke. Nih, bentuk yang lain, gambar penetrasi adalah sterolit misalnya. Kelihatan seperti ini ya. Dua ini. Ya, kalau yang di atas mungkin ini adalah saya lebih mengatakan yang di atas ini adalah bidang kontaknya nih. Kalau yang dua ini ya, yang dua ini adalah interpenetrasi. Jelas ya? Ini yang dua nih. Ya? Jelas?
Kalau ini Terus, kembaran Pak, kotak, saya lebih suka mengatakan kembaran kotak. Oke, terus, oke, nah kembaran yang lain yang kita sering kenal nantinya kalau kita dilihat di sana ada kembaran polisintetik, polisintetik twinning. Nanti kita kenal kalau di plagioklas kita kenal sebagai kembaran Albit, kembaran Kasbach, kembaran Kasbach Albit. Ya, tapi di mineral piroksen atau horblender kita sebut sebagai kembaran polisintetik. Kelihatan di ininya mungkin begini kelihatan, tapi di sayatannya ya akan seperti begini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, di sayatan akan seperti begini. Nah, ini akan sering Anda temukan nantinya. Kita sebut sebagai kembaran polisintetik, kita sebut sering kalau khasnya adalah disebut sebagai kembaran Kasbach Albit atau kembaran Albit gitu. Ya, warna belang-belang begitu di plagioklas. Atau kembaran polisintetik yang lain adalah misalnya di kalsit misalnya. Ya, semuanya disebut sebagai kembaran polisintetik. Jadi ada sejajar dengan kristal cerminnya, bidang cermin ya, sebenarnya cermin begitu ya. Kalau Anda perhatikan ini ya, ini dua ini ya, nah begitu. Ya, nah ini yang akan menjadi belang-belang begitu, yang menjadi ini yang kita sebut sebagai kembaran albit twinning gitu misalnya. Ya, bisa juga dia cyclic twinning gitu loh. Ya, ini kalau belang-belang. Kalau dia lihat dari sini nggak akan muncul ya, tapi harus potongannya harus di arah sini. Ya. Jadi kita sebut sebagai albit twinning ini, atau secara umum disebut sebagai polysynthetic twinning. Oke. Ini di ininya di mikroskopisnya mungkin tidak kelihatan seperti berlapis saja dia, tapi kalau dilihat di mikroskopis dia kelihatan belang-belang begini. Ya. Kemudian yang siklik ini kalau dia ya bidang cermin sebenarnya, tapi dia tidak sejajar, ya, kembaran yang seperti berputar sehingga disebut sebagai krisoberil ya. Ini contohnya adalah kembaran siklik ya di alam seperti itu. Kemudian nanti ada kembaran monoklin ya, ya ada namanya baveno dan lain-lain ya. Nah ini contohnya ya, sebenarnya dia lebih ke kembaran interpenetrasi. Jadi satu kristal yang sama, kemudian dia ininya di bidang 001. Tapi dia saling apa menggunakan materialnya atau menggunakan sisinya jadi satu. Ya, kesannya dia ada satu kristal tapi sebenarnya dua gitu ya. Ya, kemudian nanti ada kembaran dibagi ya, ada kembaran di ortorombik, nanti ada kembaran di monoklin ya, tetragonal, kemudian ini contohnya ya. Atau ini yang kelihatan ada nanti di heksagonal sesuai dengan sistem kristalnya. Tapi sekali lagi kalau ini adalah kembaran yang apa namanya di bidang kontaknya kalau kita kembali ke, tapi karena dia sistem kristal heksagonal kita sebut sebagai kembaran apa namanya heksagonal. Contohnya adalah Jepang twin ya, ini contohnya. Perhatikan ya, jadi kembarannya di sini. Nih. Oke ya. Oke, contoh-contoh di alam tidak banyak memang ya. Oke, itu kembaran. Ada pertanyaan? Ya, beberapa nanti saya sebutkan ya di kalau Anda belajar petrografi nanti ada kembaran di plagioklas, ada kembaran Kasbach, ada kembaran albit, ada kembaran albit twin Kasbach albit, nanti ada disebut sebagai kembaran polisintetik ya, terutama mineral yang lain misalnya maaf piroksen, horblende, kalsit dan lain-lain ya. Nanti ada kembaran yang lain juga, ada kuadril dan lain-lain yang pada mikroklin dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, jika tidak, kita akan masuk ke bentuk dan struktur kristal. Jadi, kalau kita bicara bentuk, kita akan bicarakan tentang morfologinya, morfnya, ya. Kita akan kenal ada istilah isomorfisme, polimorfisme, pseudomorfisme. Iso biasanya adalah satu bentuk. Poli itu adalah lebih dari satu bentuk. Pseudo itu adalah bentuk palsu. Artinya dia kristalnya bentuk kristal yang lama, tetapi sebenarnya materinya
atau rumus kimianya atau senyawanya sudah berbeda. Jelas ya? Oke. Nah, isomorfisme atau isostruktural adalah pengertiannya senyawa dengan struktur yang sama. Jadi yang dilihat adalah struktur kristalnya yang identik. Atomnya atau unit selnya atau sel letak dari ininya bisa berbeda, propertinya juga atau sifat-sifatnya bisa berbeda dari mineral itu. Oke, oke. Misalnya Anda punya uraninit, uranium dioksida dengan kalsium fluorid. Sama dia, mineralnya beda, rumus B-nya beda, tetapi dia kalau di uranin itu ada 4 atom uranium, ada 8 atom oksigen. 4 atom kalsium di fluorid, ya, kemudian 8 fluornya. Bentuknya sama. Ya, atau stiofit dengan rutil misalnya. Stiofit adalah variasi dari kuarsa, ya, ada 1 Si dengan oksigennya 2, kemudian di rutil Ti dengan oksigen. Dia biasanya bentuk tetrahedral. Oke, kita lebih lagi ya. Jadi isostruktural atau isomorfisme itu adalah senyawa dengan struktur atau sistem kristal yang sama yang identik. Ya, ukuran atomnya beda, bisa dimensinya juga bisa, sifat-sifat fisiknya juga bisa beda. Ya, misalnya ini ya, halida ya, kemudian NaCl dia bisa jadi digantikan oleh KCl, AgCl dan lain-lain. Nah, yang lebih jelasnya kalau Anda perhatikan ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita lihat ya. Ada namanya witerit, barium karbonat. Ada namanya serusit, ya, timah hitam karbonat. Ada namanya stronsianit, ya, ya stronsium dengan karbonat. Ada namanya aragonit CaCO3. Lihat ukuran kationnya, sama nggak? Beda, Pak. Beda. Beda. Lihat bentuk kristalnya, sama nggak? Sama, Pak. Apa Sama-sama. itu kristal ortorobik? Apa itu kristal ortorobik? Kalau saya katakan kristal ortorobik, sistem kristalnya, apa itu? Lihat kuliahnya. Izin jawab, Pak. Ya, Sumbunya simetri yang saling tegak lurus, Pak. simetri. Apa yang dimaksud Eh, kamu simetri? sumbunya saling tegak lurus, Pak. Oke, 1. Berapa sumbu? Ada Jumlah tiga, sumbunya berapa? ada Sebutin tiga, jumlah Pak. sumbunya dulu. Berapa? Ada Ada tiga, Pak. ada tiga, Tiga. Pak. Apa sifat sumbunya? Sumbunya saling tegak lurus, Pak. 1, Tetapi sumbunya tidak saling sama tegak panjang, lurus Pak. dan tidak sama panjang. Jadi 3 sumbu yang tidak sama panjang tetapi saling tegak lurus. Jawabannya begitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Lihat itu. Itu adalah satu kristal. Yang dilihat adalah sistem kristalnya. Oke. Jadi mineral ini dengan rumus kimia yang berbeda, dia punya satu sistem kristal. Itu yang disebut sebagai isomorfisme. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Berikutnya, kita punya kalsit, produk prosit, mangan ya, kemudian siderit, besi karbonat, smithsonite, Zn, sama mengalsit. Kationnya beda, rumus kimianya beda, tapi dia punya sistem trigonal atau rombohedral. Itu yang disebut sebagai isomorfisme. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau komposisinya kimia berbeda, berarti masanya juga otomatis berbeda juga ya, Pak? Ya, biasanya berbeda, kationnya berbeda. Tapi sistem kristal yang sama. Bisa jadi kalau dia Oh, sama, jadi kalau sistem kristal yang sama, itu yang disebut sebagai isomorfisme. baik, Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya Pak, karena kalau isomorfisme ini kan bentuk struktur sama komposisi berbeda, tapi di Ya. situ kan
ada aragonit dan kalsit, Pak. Yang mana Oke. komposisi kimianya itu sama, Pak, tapi bentuk kristalnya berbeda, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apakah ada perbedaan khusus selain sistem kristalnya, Pak, untuk kedua mineral tersebut, Pak, sehingga diberikan nama yang berbeda juga? Oke, sekarang Anda lihat. Sudah lihat aragonit dengan kalsit? Aragonit rumus kimianya apa? CaCO3, Pak. Kalsit rumus kimianya apa? CaCO3, Pak. Tiga juga, Pak. Kationnya sama? Sama, Sama, Pak. Pak. Sistem kristalnya berbeda. Berbeda, Pak. Apakah disebut sebagai isomorfisme? Karena secara komposisi sama, maka mungkin tidak, Pak. Kok mungkin tidak? Kenapa kok ada mungkinnya? Perhatikan ini. Oh iya, Pak. Tidak, Pak. Yang dilihat yang sama adalah bentuknya, Bentuknya kan? yang sama, Pak. Kalau bentuknya berbeda, berarti dia tidak isomorfisme. Setuju nggak? Setuju? Jadi, aragonit dan kalsit itu yang disebut sebagai, kalau bentuknya beda, namanya apa tadi? Ada iso, ada poli, ada Polimorfisme, Pak. polimorfisme namanya. Jelas. Kita belum Jelas, ngomong Pak. itu. Ya. Oke, lanjut kita sekarang ya. Tadi sudah ada yang mulai nyebut-nyebut tuh karena muncul dia. Nah, ini lihat, perhatikan. Ya. Bentuk kristalnya sama kan? Ya, ortorombik ya, tapi lihat sifat-sifat selnya. Lihat gravitinya, lihat sudut ininya, lihat volumenya. Sama nggak? Beda, Pak. Udah, oke. Bentuk kristal yang dilihat. Ini yang lebih dekat lagi ya. Nah, sekarang kalau kemudian kristal atau mineral itu dia mengkristal lebih dari satu bentuk sebagai respon terhadap perubahan P dan T, itu yang disebut sebagai polimorfisme. Betul? Kalsit dengan ini. Oke, ini ganti ya, SiO2-nya, SiO2 harusnya, bukan SiO3. Betul? Lihat, Betul, Pak. trigonal dengan, tadi aragonit ortorombik, kalsit dia rombohedral atau trigonal. Lihat, kekerasannya beda, berat jenisnya beda, mineralnya beda, tapi rumus kimianya sama. Itu yang disebut sebagai polimorfisme. Intan dengan grafit. Lihat sistem kristalnya, sama atau beda? Sistem kristalnya berbeda, Beda, Pak. Nah, itu polimorfisme. Lihat rumus kimianya. Jadi, bisa dong kita buat intan dari grafit? Bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Kita bisa nggak lihat kalau grafit itu arang bekas bakar sate, bekas bakar ikan, Anda pakai jadikan intan, bisa nggak? Halo? Bisa Ya, Pak. nggak? Menurut saya tidak, Pak. Soalnya kan Udah, sistem Pak. kristalnya berbeda. Hah? Benar? Nggak bisa? Bentar, Mandin. Kenapa saya stop ya? Benar nggak bisa? Jadi kalau Anda punya arang gitu atau grafit gitu, grafit kemudian Anda tambah tekanannya, kan tadi dibilang kan sebagai respon terhadap perubahan P dan T. Bisa nggak? Tidak, Pak, karena dia juga sudah terpengaruh oleh P dan T, sehingga walaupun Ya kalau komposisi P dan T-nya dirubah. Kalau P dan T berubah, bisa kayaknya, Pak. Soalnya Ya kan Coba bisa lah pasti. pengaruh dari suhu dan tekanannya, Pak. Iya, pengaruh dari berarti tekanan bisa dan nggak suhunya saya sangat tinggi, buat Pak. grafit itu menjadi intan? Bisa, Bisa, Pak, Pak. kalau P Bisa, dan kalau T-nya Anda di... tambah tekanannya. Anda Iya, Pak. masukkan ke dalam bumi sampai 20 kilobar. Kebayang nggak 20 kilobar itu berapa? sangat dalam, Pak. Kok sangat dalam, ada kaitannya. Ya memang karena setiap kali kita masuk ke dalam bumi, tekanan. Jadi kalau Anda punya bekas arang pembakaran ikan bakar, Anda masukkan ke dalam bejana yang dinaikkan terutama tekanannya, ya,
sampai 20 kilobar jadi intan tuh. Tapi masalahnya Anda bisa nggak buat bejana yang 20 kilobar? Itu problemnya. Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Bisa nggak kalsit berubah menjadi aragonit? Bisa, Pak. Bisa. Itu biasanya aragonit muncul di tekanan tinggi. Oke, kuarsa. Kuarsa ini SiO2 ya. Perhatikan, SiO2 ada nanti kuarsa rendah, kuarsa tinggi, tridimit, kristobalit, koesit, dan lain-lain. Lihat, mungkin ada yang sama, tapi umumnya berbeda. Nah, biasanya kita akan gunakan diagram fase. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi kalau Anda ingin mengubah kuarsa yang di low quartz menjadi koesit, menjadi stereofit, diapakan? Dinaikkan tekanannya, Pak. Naikkan tekanannya, tekanannya. Pak. Kalau Anda ingin mengubah kuarsa menjadi tridimit, kristobalit, Naikkan diapakan? temperaturnya, Pak. Nah, Naikkan kalau naikkan dinaikkan suhunya, temperaturnya, Pak. dia akan menjadi liquid, betul nggak? Liquid SiO2, Iya, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul. Jelas? jelas, Ya. Pak. Oke. Jadi itu ya, jadi oke, itu polimorf. Nah, ini contohnya aragonit dengan kalsit. Ya, aragonit itu dia sama kalsit sama rumus kimianya. Ya, Anda lihat bentuk kristal, bentuknya aja sudah beda nih perawakannya. Bisa? Aragonit sistem kristalnya ortorombik, sedangkan kalsit trigonal atau rombohedral. Biasanya kalsit itu akan pada temperatur yang rendah, sedangkan maaf, tekanan yang rendah, sedangkan aragonit itu kalau dia tekanannya tinggi. Bisa ngubahnya. Jelas? Itu disebut sebagai polimorfisme. Kenapa saya tekan lagi? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Nih yang tadi ya diagram fase. Nah, ini yang lain. Ya, Anda punya kianit, andalusit, silimanit. Lihat warnanya. Kianit biru, kemudian andalusit coklat, kemudian agak putih begitu ya. Nah, kianit itu punya sistem triklin. Apa itu sistem triklin? Apa itu sistem triklin? Sistem kristal triklin apa? Ini ya, Pak. Kenapa? Ya, silakan. Sistem Tekren itu memiliki 3 sumbu, Pak. 3 sumbu. Dia Terus memiliki sifatnya? 3 sumbu. Dia tidak sumbunya tidak sama panjang, Pak. Terus sudutnya? Dan juga trikel ini tidak memiliki cermin, Pak. Sebentar, cermin atau apa nih? Saya hanya mengatakan sumbu kristalnya saja, Oh, Tidak bukan ada sudut yang kelasnya. tegak lurus, Pak. Tidak ada ada sumbu yang semuanya semuanya ya, tidak tidak lurus, Pak. saling tegak lurus. 3 sumbu yang tidak sama panjang dan tidak saling tegak lurus. Itu saja jawabannya. Jelas? Nah, Jelas, Pak. kalau Anda ingin mengubah kianit yang triklin menjadi silimanit, ya, apa yang Anda lakukan? Dinaikkan temperaturnya, Pak. Dinaikkan temperatur. Anda ingin mengubah kianit menjadi andalusit, diapakan? Diturunkan tekanannya, Pak. Tekanannya. Jadi, kalau Anda punya kristal kianit, apa yang Anda duga? Apa yang bisa Anda tafsirkan? Depresi. Tekanannya, Pak. Suhu rendah, Pak. Tekanannya tinggi, suhunya Tinggi. rendah, Pak. Nah, tekanannya tinggi lah. Kalau Anda punya silimanit, Suhunya, Pak. suhunya lebih tinggi. Kalau Anda punya kristal andalusit, Temperaturnya tengah-tengah, sedang, temperaturnya sedang, Pak. atau tekanan yang rendah? Tekanannya, Pak. Tekanannya rendah, Pak. kanan rendah, temperatur tengah, Pak. Sedang. Oke, tekanan saya dulu dilihat ya. Nah, kalau Anda punya kianit, silimanit, andalusit dalam satu batuan, apa yang Anda bisa katakan? Anda punya tiga-tiganya dalam batuan nih. Ada kianitnya, ada silimanit, ada andalusit. Apa yang bisa Anda katakan?
di batu metamorf nih. Ya, rumus kimianya itu ketiganya Al2SiO5. Apa yang bisa Anda katakan? Anda dapat di batu metamorf, Anda keseram, Pak, dalam satu batu ini ada saling kontak, dia ada kianitnya, ada silimanitnya, ada andalusitnya. Apa yang Anda bisa katakan? Dia termasuk polimorf, Pak. Ya, polimorf memang. Tadi saya Batuannya katakan, kianit berapa? Tekanan tinggi. Silamid, temperatur tinggi. Andalusit, temperatur tekanan tinggi, sedang. Pak. Kalau Anda dapat tiga-tiganya nih, kianit, silimanit, andalusit, apa yang Anda bisa katakan? Terbentuk di temperatur sedang sama suhu yang sedang. Berapa temperaturnya? Berapa tekanannya? Berarti temperaturnya kisaran 800-an sampai Kok 800? Dari mana kamu dapat 800? Kan saya katakan tiga-tiganya ketemu nih. Dalam satu Pak, batu. izin jawab kalau di kondisi 33 ketemu tuh ada di 200 sampai 800, Pak. Kok 200, 800? Dari mana Anda tahu? Tiga-tiganya ketemu. Kan berupa titik kan? Lihat nih. Betul nggak? iya, Pak. Berarti Titik. Berapa temperaturnya temperaturnya? 500. 500, Pak, 500. 500. Dan 500, tekanan Pak. Tekanannya 0,3 Pak. iya sekitar 3,0,3 gigapascal atau 4, mungkin mendekati 4 kilobar kan? Titik dia ketemunya. Jelas. Nggak ada range. Jadi Anda bisa kan kalau Anda diseram misalnya ketemu nanti ada kianit, ada silimanit, ada andalusit dalam satu batuan nih saling kontak. Ya titik dia. Temperaturnya 500 derajat. Kemudian ya tekanannya mungkin sekitar 0,39 gigapascal atau 3,9 kilobar. Jelas. Itulah the present is the key to the past. Nah, kalau saya tanya sekarang, kalau Anda ketemu sekarang hanya kianit dengan silimanit, berapa temperaturnya? Berapa tekanannya? Berapa? Kan tinggal Anda range saja. Ini turunkan. Udah. 500 Ini sampai 86. turunkan. Dapat temperaturnya kan? Range kan? Iya, Pak. Tekanannya 500 sampai ini Anda 800. dapat sini. Ini dapat tuh. Di atas titik, di atas ini. Sudah. Baik, Sudah. Pak. Kalau Anda dapat hanya Andalusit saja. Nih, hanya Andalusit saja. Ya berarti dia tekanannya rendah. Di bawah 3,9 kilobar atau 0,39 gigapascal. Kan begitu. Jelas? Itulah kelebihan kita menggunakan polimor. Jadi yang tahu. Nah, problemnya adalah sekarang bagaimana Anda secara megaskopis atau secara mikroskopis membedakan ini kianit, ini andalusit, ini silimanit. Nah, itu problemnya kan? Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak, kalau misalnya persentase mineralnya itu kayak yang seperti Bapak bilang dalam kondisi terdapat 3 mineral ini, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, faktor apa sih, Pak, yang bikin salah satu mineral itu lebih banyak, Pak, terbentuknya, Pak, dibandingkan yang lain yang jumlahnya lebih sedikit? Misalnya Kita nggak ngomongin lebih banyaknya. Kalau Anda ingin tahu P dan T-nya, begitu muncul kianit, berarti tekanannya tinggi. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jadi kalau Anda ketemu ada kianit banyak begitu ya, kemudian dia ada silimanit satu saja,
berarti dia sudah di range temperatur yang ini. Jelas? Jelas, Pak. Satu aja. Kita nggak ngomongin banyak sedikitnya, tapi kalau misalnya banyak, kemudian hanya satu saja, misalnya Anda ketemu Andalusit saja, berarti dia tekanannya rendah. Jelas. Tapi begitu tekanannya Anda ketemu, Pak, ada Andalusit yang banyak, tiba-tiba ada silimanit, Pak, satu gitu. Sudah, dia sudah masuk di range ini. Sudah? Tidak akan ada di range temperatur lebih kecil dari 500. Jelas? Jelas, Pak. Tidak perlu banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, nanti pada waktu kita belajar mineralogi batu metamor, inilah kita sebut sebagai mineral index. Mineral yang dipakai untuk menunjukkan temperatur atau tekanan. Jelas? Nah, ini kita bisa nanti, tapi dengan syaratnya bahwa kalau batu metamor karena dia kimianya harus sama dari batuan asalnya, dia harus mengandung batuan asalnya, ada aluminium, ada silikon, ada oksigen. Kalau itu nggak muncul, tidak ada aluminiumnya yang berlebih, kyanit, silimanit, andalusit nggak akan ketemu. Meskipun P dan T-nya memenuhi. Nanti kita akan belajar itu. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, lihat lagi ya. Oke, nih. Ya, ini udah benar nih. Anda perhatikan. Rumus kimianya sama. Mineralnya berbeda namanya. Sistem kristalnya berbeda. Itu yang disebut sebagai polimor. Udah? Lihat, kekerasannya relatif berbeda kan? Spesifiknya berbeda, betul nggak? Iya, betul, Pak. Ya, Betul, Pak. jadi rumusnya yang sama, mineralnya bisa berbeda, kemudian bisa pasti beda, kemudian sistem kristalnya beda, kekerasannya beda, spesifik gravitinya berbeda. Itu polimor. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Mungkin sejauh ini masih belum Oke, ada, Pak. mudah-mudahan Anda bisa pahami ya. Lanjut lagi. Ya, ini lebih detailnya. Nah, mekanisme pembentukan polimorfisme itu bisa rekonstruktif, displacif, order disorder ya, itu teori ya. Jadi pada saat dia mengalami suhu yang meningkat atau tekanan, kemudian tuh biasanya energi dalamnya akan atomnya akan mulai goyang tuh. Ya, dia akan berusaha mencari kesetimbangan ya. Nah, disitulah dia akan vakensinya naik ya, sehingga dia bisa menghasilkan perubahan sistem kristalnya. Tapi tidak merubah kimianya. Itu adalah polimorfisme. Nah, polimorfisme yang terbentuk karena peningkatan tekanan, ya, tekanan naik, terus biasanya ya densitasnya akan bertambah. Tadi Anda lihat, ya, kalau kita lihat ya, misalnya Anda punya grafit, ya, kemudian Anda tambahkan tekanannya,
Nah, ya, lihat dari 2, ini naik ya. Setuju ya? Densitasnya naik, specific gravity-nya jadi intan. Baik, Pak. Oke, naik ya. Oke. Ya, kemudian volume molarnya berkurang. Ya tentunya kalau Anda punya sekarung grafit gitu ya, tidak sekarung intan juga nanti jadinya di alam itu dia akan berkurang. Itu ya. Nah, kita akan lihat sekarang yang rekonstruktifnya. Jadi ini sudah kelihatan ya gambar-gambar grafiknya, saya tidak akan bahas ya. Tapi yang rekonstruktif itu umumnya berkaitan dengan penambahan tekanan. Jelas? Dia akan atom-atomnya berorganisasi dengan kondisi barunya dan sering bersifat non-reversible. Tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau Anda punya intan Anda terbentuk pada tekanan yang tinggi di bawah, di dalam bumi begitu ya, di atas 20 kilobar, kemudian Anda ambil bawa ke atas ya, kemudian Anda simpan di almari, berubah menjadi arang. Kan nangis Anda. Ternyata tetap intan. Berarti dia itu adalah sifat polimorfismenya dipengaruhi oleh pola rekonstruktif. Jelas, karena penambahan tekanan. Jelas? Jelas ya? Yes, Pak. Ya, contohnya intan tadi. Nah, ini gambar-gambarnya saya enggak. Kemudian yang rekonstruktif ya. Jadi ini saya tidak silakan ya intan misalnya. Kalau Anda perhatikan nih. Ya kelihatan? Anda punya grafit ditambah tekanannya sampai 50.000 atmosfer. Berapa tuh? Ya. Kemudian kalau diturunkan tekanannya ya, nggak bisa dia intan berubah jadi grafit ya nangis Anda. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai polimorfisme yang rekonstruktif. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, ini contohnya. Jadi Anda akan lihat nantinya ciri-cirinya. Jadi rumusnya sama, sistem kristalnya berbeda, ya. Belahannya juga sifat fisiknya berbeda, kekerasannya berbeda, warnanya bisa berbeda, berat jenisnya berbeda. Itu adalah polimorfisme yang rekonstruktif. Ya. Kemudian yang displacif. Kalau displacif itu adalah dia biasanya diakibatkan karena penurunan tekanan dan sifatnya spontan dan reversible. Artinya dia bisa naik, turun, bisa kembali ke kristal yang semula. Misalnya Anda punya ya, jadi misalnya punya kuarsa, diturunkan tekanannya lagi ya, dia akan terbentuk yang lain ya, jadi stihovate, cohesit dia turun gitu ya, bisa. Itu sifatnya displacif. Dia bisa reversible. Sudah? Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan order disorder. Biasanya order disorder adalah untuk membuat pencampuran metal. Ya, jadi karena di atomnya dia bisa pindah-pindah, kemudian, nah kalau dia cocok dia akan bisa menjadi metal yang tertentu, yang punya kekuatan yang kuat misalnya. Ya saya tidak punya contohnya saya di batuan atau di mineral. Ya, nah itulah kira-kira. Nah kalau kemudian sekarang polimorfisme itu karena penumpukan, ya, jadi penumpukan dia ada membuat lapisan. Itu yang kita sebut sebagai polytypes. Jadi contohnya begini, ya. Jadi biasanya bertumpuk berlembar begitu. Ya, itu adalah polytype. Sering sekali pada mika atau pada kristal-kristal yang bentuknya berlembar. Jelas ya? Ya, nanti kita akan lihat di salah satu bentuk mika itu ya pada saat kita atau rasanya sudah ya. Belum ya, kasih mineral mungkin belum ya. Oke. Ya, kalau yang TG sudah rasanya. Dan geofisika sudah. Ya, polytypes. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah pseudomorfisme. Jadi pseudo ini mirip dengan kalau Anda punya kristal, bentuk kristalnya masih sama, tetapi komposisinya sudah berubah. Atau mungkin kalau Anda lihat orang kesurupan begitu ya, kesurupan, badannya masih orang itu tapi jiwanya sudah yang lain. Ya.
Jelas ya? Nah, bisa karena apa? Bisa karena penggantian, bisa karena pengerakan, bisa karena alterasi. Dan biasanya pseudomorfisme karena alterasi ini nanti kita akan pelajari kalau Anda belajar batuan alterasi atau batuan ubahan. Kalau Anda belajar geothermal. Kita lihat dulu substitusi ya. Oke. Ya, jadi substitusi itu misalnya Anda punya kayu digantikan oleh kuarsa atau silika. Contohnya ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Halo? Pak. Ya. Oke. Lihat bentuk kayunya masih ada kan? Tapi kalau ada tendang ini, kalau Anda bakar nggak akan bisa habis-habis nih. Karena dia bukan karbon lagi. Atau yang ini. Masih kelihatan ciri dari bekas pohonnya? Apa cirinya? Apa cirinya? Kalau Anda menggergaji pohon yang besar gitu, apa yang Anda lihat di batangnya itu? Pernah lihat orang menggergaji pohon? Halo, mahasiswa? Kenapa? Apa yang Anda lihat? Dibuat meja, dibuat ini. Apa yang Anda lihat? Bentuk lingkaran-lingkaran di Apa dalamnya, namanya? Pak. Lingkaran apa namanya? Lingkaran tahun, Pak. Lingkaran tahun. Yang menunjukkan apa lingkaran tahun di pohon biasanya? Umur, Pak. Umur, boleh. Makin banyak atau dia musim panas, musim kering kan? Dan berbeda-beda lebarnya kan? Terus ya. Nah, kalau Anda lihat lingkaran tahunnya masih ada kan? Tetapi ini sudah jadi mineral semua. Digantikan sama silika. Itu yang disebut sebagai pseudomorfisme substitusi. Sudah mengambil paleontologi? Semester ini, Pak. Sedang atau sudah? Sedang mengambil, Pak. Pernah mendengar istilah histometabasis di pemfosilan? Mungkin kami belum sampai pada materinya, Pak. Oke, yang ngajar siapa? Pak Aswan? Bu Mika? Pemfosilan? Yang ngajar siapa? Halo? Dari Pak Aswan, Pak. Nah, Pak Aswan betul? Pak Aswan ya? Iya, Coba Pak. Anda tanya nanti. Petrified wood ya, atau substitusi silika pada kayu ya, atau histometabasis lah. Secara umum mungkin pemfosilan namanya histometabasis. Anda coba lihat tanya ya. Itu adalah pseudomorfisme. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah encrusting, pengerakannya. Jadi pengendapan suatu mineral yang meliputi keras lain. Contohnya ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini yang berwarna hijau itu adalah malakit, kemudian yang berwarna biru itu adalah azurit. Dia menggantikan yang coklat kilap kaca, lebih kaca itu adalah kuarsa. Itu namanya encrusting atau pengerakan. Atau misalnya ini ya ada koral begitu yang saya nggak tahu ini kalsit mungkin ya dengan aragonit ya. Kemudian ini misalnya ada satu ini digantikan sama mungkin kalsit ini. Ya kuarsa digantikan kalsit untuk pengerakan di tepinya. Ini yang paling jelas. Pergantian. Tapi bentuk kristalnya masih kristal kuarsa. Oke. Nah, yang berikutnya adalah alterasi. Alterasi kalau Anda misalnya Anda punya mineral ya ditambah dengan penggantian, Anda punya anhidrit misalnya CaSO4 ditambah dengan air menjadi gipsum atau galena PBS menjadi PB sulfat atau anglesit. Ya, alterasi ini biasanya kita akan dapatkan kalau kita belajar ini. Ya, batuan alterasi. Ya, misalnya Anda perhatikan yang ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, bentuknya Simetrik, Pak. simetrik. Cube kalau bentuknya jangan ini. Kalau sistem kristalnya simetrik, tapi cube bentuknya kubik kan? Iya, Pak. Kira-kira Iya, kristal apa?
atau mineral apa? Pernah Pirit, lihat Pak. kan? Pirit ya? Oke, kita lihat pirit. Kenapa saya ini kan? Sebentar. Kita lihat yang pirit yang tadi. Saya maju ke depan lagi. Sudah kelihatan? Kita lihat yang pirit yang tadi. Sudah kelihatan? Ini pirit. Lihat warnanya. Sudah? Sekarang piritnya menjadi sudah kelihatan? Bentuknya sama nggak? Sama, Sama, Pak. Pak. Warnanya sama nggak? Beda, Tidak, Pak. Pak. Nah, beda. Berarti dia sudah besinya sudah mengalami pengkaratan lah istilah kita. Oksidasi kan? Entah menjadi hematit, entah menjadi biotit. Mineralnya beda, tetapi bentuknya masih cube. Itulah disebut sebagai pseudomorph. Oke? Ada pertanyaan? Nah, Pak, saya ingin bertanya, ya Pak. silakan. Yang tadi di pengkerakan, Pak. Apakah itu sama dengan tadi pengkerakan ini sama dengan epitaksis atau beda, Pak? Epitaksis dia itu pertumbuhan overgrowth ya. Overgrowth yang biasanya kalau overgrowth yang epitaksis itu dia overgrowth dia tumbuh di dalam. Begitu. Kalau ini kan tidak, di tepinya saja. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Ya, di tepinya saja ini. Jadi dia bentuk kristalnya masih sama gitu loh. Ya kalau tadi kan sistem kristalnya udah beda, bentuknya beda pasti epitaksis itu. Hanya nggak kelihatan saja karena di dalam dia intergrowth gitu. Mudah-mudahan jelas. Ya, kan dia tidak menggantikan ya. Nah, kita lihat epitaksis nih. Kembali ke awal ya, karena ada pertanyaan. Oke, mungkin saya pakai ini saja. Oke, kita perhatikan. Ada berapa sistem kristal di sini? 2, Pak. Dua, Dua. Pak. Kalau di apa namanya? Yang tadi pengerakan bentuknya masih sama kan? Iya, Pak. Satu saja, Pak. Satu saja kan? Tapi kimianya berbeda. Betul? Betul, Pak. Betul, Meskipun Pak. tidak kelihatan ya, tidak kelihatan sistem kristalnya. Kalau Anda perhatikan, anggaplah perawakannya. Nih misalnya. Ini masih perawakan kuarsa. Berbutir-butir gitu kan? Tapi sudah digantikan oleh azurit dengan malakit Cu. Cu yang apa? Cu OH lah. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, berikutnya. Nah, sering kita lihat di sehatan tipis nantinya. Ya, jadi sehatan tipis sering sekali kalau kita belajar alterasi. Contohnya ini. Ini ada satu kristal, ya bentuknya begini. Udah anhedral. Udah. Kristal yang asli itu ini. Ini. Yang colorless ya. Tapi digantikan yang sama yang warna merah, betul? Ini. Di retakannya. Di tepi dan retakannya. Jadi inilah kristal olivin. Ya, olivin digantikan sama oksida besi. Ya, bisa alterasi, bisa karena pelapukan. Biasanya oksida besinya kita sebut sebagai mineral idingsit. Jelas?
Jadi masih bentuk olivin masih, tapi dia digantikan oleh ini. Kadang-kadang olivin juga digantikan sama serpentin, ya, tapi tidak seperti ini, warnanya hijau biasanya. Itu akan sering Anda dapatkan di batuan terubah. Itu disebut sebagai pseudomorph karena alterasi. Jelas? Ya. Oke. Kemudian sifat kristal yang lain adalah sifat mineral, adalah yang biasanya mengandung suatu unsur radioaktif. Ya, jadi kalau Anda punya unsur radioaktif, ya, jadi misalnya Anda punya kristal gitu ya, kemudian ada radioaktifnya meluruh hilang kemudian. Nah, contohnya adalah yang ini. Udah? Anda perhatikan? Udah? Anda punya kristal biotit yang warna coklat ini, kemudian ada zirkon, mineral zirkon. Ini meluruh, kemudian sehingga membuat dia hitam warnanya. Lama-lama coklatnya akan digantikan sama warna hitam. Ya, bentuknya masih biotit, tetapi ya semuanya sudah tidak mencirikan biotit. Itu disebut sebagai metamik mineral. Ya, pseudomorph juga, tapi dia metamik mineral karena ada zirkon yang punya uranium yang bisa membelah menjadi thorium dan lain-lain. Itu sifatnya kita sebut sebagai mineral metamik. Nah, mineral metamik ini ya yang ada zirkonnya biasanya kita bisa pakai mengetahui umur dari batuannya. Ya, kalau ada zirkonnya kita bisa cari ya dengan metode fission track namanya. Jadi pada saat dia meluruh, dia akan bervisi, dia akan nggak menggores sesuatu, ada trackingnya gitu ya. Nah, jumlah dari goresannya per sentimeter atau per sentimeter biasanya dari area itu kita akan tahu. Makin banyak goresannya, biasanya akan makin banyak trackingnya, dia makin meluruh. Berarti umurnya akan makin tua. Ya, oke. Tuh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Mahasiswa? Nggak ada. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau dia material yang tidak punya sistem kristal? Ya, jadi kita sebut sebagai non-kristalin mineral atau saya lebih suka non-kristalin material. Jadi dia tidak punya sistem kristal, tidak kristalin dia. Biasanya akan terjadi pada proses pelapukan, P-dan-T rendah, ya, misalnya limonit, alovan dan lain-lain ya contohnya. Jadi kalau dia sistem kristal, dia akan kisi-kisi atomnya akan sama jumlahnya dan lain-lain. Pengikatnya sama, sedangkan yang amorf tidak punya sistem kristal dia acak. Ya, ini contohnya kirinya kristal, satunya amorf. Ya, jadi ada sebenarnya sistem kristal, tapi dia biasanya tidak mampu pada membentuk yang long range order gitu biasanya begitu ya. Ya, jadi tidak bisa berulang begitu ya. Jadi dia acak sehingga kita katakan sebagai amorf saja. Nah, tetapi karena dia acak itulah ya kemudian dia kalau dia kena sinar dia bisa memberikan dispersi warna yang berbeda. Contohnya mineraloid itu adalah opal. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, kalau misalnya satu kristal itu sama, dia akan misalnya kuarsa putih ya atau ada pengotornya jadi ungu dan lain-lain. Tapi kalau opal itu bisa warna-warni. Karena dia posisi yang acak itulah kemudian menghasilkan warna-warni, dispersi warna yang beragam. Opal contohnya adalah disebut sebagai mineraloid. Ya, ini adalah salah satu opal yang diambil atau di Australia ya, salah satu penghasil opal. Atau disebut sebagai pancawarna dan lain-lain di kita ya. Anda bisa lihat ya. Oke. Saya pikir itu saja. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Pak Ervin, Bu Nasya, ada tambahan? Dari saya cukup, Pak. Terima Ya. kasih, Pak Edi. Kalau dari saya Ya. cukup, Pak Edi. Oke, kalau yang ininya
kuliah atau praktikumnya sudah dijalankan, Pak Ervin, Bu Nasya? Sudah sama Ibu Nasya, Pak Edi. Oke, Bu Nasya ya. Nanti Iya, jangan lupa ya, ada nilai praktikumnya juga, ada tugas atau kuis dan lain-lain. baik Ya. Pak Edi. Mungkin nanti kawan-kawan kita kuis ya. Minggu depan kita coba kuis ya. Kita menggunakan kuisis nantinya. Tolong disiapkan ya mahasiswa ya, belajar. Jadi paling tidak dari PPT-nya dulu lah. Ya. Jelas, mahasiswa? Baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, jika tidak ada, tolong dibuka kameranya. Kita akan ambil Anda. Jadi, tolong dipelajari ya. Kan kuis, ya menggunakan kuisis mungkin nanti ya. Online saja. Baik, mungkin semuanya kameranya harap dinyalakan untuk dokumentasi. Berapa jumlahnya? Review Lino? Kalau Jumlah yang sekarang hadir itu ada sekitar 38, Pak. 38 total yang ambil berapa? Kalau yang ngambil semuanya ada 46, Pak. Oh, 46. Kemana Iya. tuh 8 orang hilang tuh? Ya, kamu catat aja ya. Nanti akan Baik, jadikan Pak. Bu Nasya dengan Pak R itu jadikan tambahan nilai itu yang rajin, yang nggak rajin ya dibiarkan saja. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, Oke. saya pindahkan dulu ya supaya ada filenya. Sebentar. Oke, sudah. Baik, itu saja. Saya tutup. Selamat pagi, Selamat pagi, siang Pak malah Edi. ya. Pagi, Iya, Pak. Pak. Pagi, Oke, Pak. Pak Ervin, Bu Nasya. Iya, Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, saya tutup. Terima Oke, kasih. baik. Selamat Yuk. pagi Pak, terima Oke, kasih. yuk.